Memang kematian Pak Oto ini konspirasi. Mau tidak mau saya harus mengatakan itu. Betul. Pak Otonya diculik, dibunuh, terus ulangnya pasea. Saha nelasan Pak Oto. Dan tidak terjawab. Kita menuduh si A, menuduh si B, dan saling tuduh. Jadi ini luar biasa ininya. Keruh ya. Ininya tuh permainannya luar biasa. Ini beyond kemampuan orang Indonesia. Perjuangan mati-matian. Inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Jadi ini lucu Pak Rudi. Jadi dulu itu koran Pajajaran melawan Siliwangi ini selalu rame ini. Dua-duanya koran berbahasa Sunda. Yang satu memang sangat kencang mengkritik pemerintah, agak kiri lah sebut saja begitu. Nah, yang di itu yang mana Pak Oto ini ya Pajajaran ini. Nah, yang Siliwangi ini tengah lah gitu ya. Bahkan kawan-kawan di Pekalongan ini punya rencana mau mengadakan seabad Oto Iskandar-Dinata di Pekalongan, tahun 2024. Artinya kalau ingin menjadi seperti Oto Iskandar-Dinata, belajarlah ketika dia di Pekalongan. Bisa dibilang titik balik Oto itu di sana atau bagaimana? Ya, betul. Ketika saya punya kesempatan dibantu oleh kawan-kawan di Forum Diskusi Wartawan Bandung waktu itu untuk riset singkat ke Jakarta, Perpustakaan Nasional, ternyata banyak sekali data tentang Oto Iskandar-Dinata ini. Kemudian saya tulis terbit tahun 2008 dengan judul Oto Iskandar-Dinata The Untold Stories. Sebetulnya simpel waktu itu, yang belum diceritakan di buku yang lain, begitu maksudnya. Nah, ini memang di majalah Mangle, Sobat Dian Hendrayana waktu itu masih jadi redaktur di Mangle, mewawancarai saya untuk rubrik tamu. Ini cukup istimewa kalau di Mangle. Diberi judul Kabung Bulengan Oto Iskandar-Dinata. Nah, itu dia menarik. Jadi itu sekalian dipertegas. Kebetulan saya juga veteran Mangle ini, keluarga besar gitu dulu, belajar banyak gitu ya bersama Mangle. Kabung Bulengan ku Oto Iskandar-Dinata. Kenapa tuh sampai kabung bulengan begitu, Kang? Iya, karena ternyata setelah sejak 2003 saya mengumpulkan data beliau, sampai hari ini, Kang Dudi, saya masih tidak sengaja misalnya menemukan data yang baru lagi tentang beliau. Artinya data lama tapi baru ditemukan gitu. Sehingga banyak sekali yang bisa ditulis tentang sosok ini. Dan menurut saya dalam proses orang Sunda menjadi modern, ini salah satu tokoh yang penting untuk dipelajari ya. Beliau punya success story gitu. Walaupun nanti pada usia 48 mengalami nasib yang tragis ya. Tapi mari kita lihat success story-nya itu. Itu jauh lebih penting itu daripada ngagugulung nasib tragisnya itu. Nah, saya ingin berbagi kepada masyarakat luas apa yang sudah dicapai Pak Oto. Nah, belakangan ini saya menemukan misalnya, ini belum saya tulis, mudah-mudahan di buku ketiga saya tentang Pak Oto, saya ingin menulis fase beliau ketika di Pekalongan. Ini di buku-buku yang ada sangat singkat sekali disampaikan. Nah, beliau di Pekalongan itu 4 tahun, 1924 sampai 1928. Ya. Bahkan kawan-kawan di Pekalongan ini punya rencana mau mengadakan seabad Oto Iskandar-Dinata di Pekalongan, tahun 2024. 2024. 2 tahun lagi. Bang Ip, bukunya sudah jadi katanya. Nah, ini motivasi ya buat saya, dan ternyata
datanya cukup melimpah, Kang Dudi. Jadi apa yang dicapai Pak Otto di Jakarta sebagai anggota Volksrat, Ketua Umum Paguyuban Pasundan atau Hofbestur, Voorzitter Hofbestur Paguyuban Pasundan, itu sebetulnya ininya di Pekalongan. Penemuan-penemuan awalnya itu. Baik itu beliau sebagai anggota dewan, dia anggota dewan kota, nanti di Jakarta anggota dewan rakyat, Volksrat. Kemudian memimpin Paguyuban Pasundan, dalam skala kecil beliau memimpin Budi Utomo. Kemudian nanti memimpin Sifat Tahunan, memimpin Sepakat, Teluk Cahaya, lalu media majalah itu Prajurit, itu media semua dia kelola. Di Pekalongan ternyata dia adalah, ini luar biasa infonya, adalah koresponden untuk sebuah koran yang terbit di Semarang namanya The Lokomotif. The Lokomotif. The Lokomotif itu terbit koran di Semarang berbahasa Belanda, tetapi banyak mengangkat peristiwa berita daerah dan pro pribumi. Iya, jadi banyak hal yang kepentingan pribumi itu disuarakan di The Lokomotif. Salah satunya kalau di Jakarta itu di Batavia Newsblad. Nah, ini cukup penting infonya. Selama ini tidak kita ketahui bahwa beliau adalah koresponden, seorang jurnalis ya. Iya, koresponden dalam posisinya sebagai anggota Dewan Kota. Jadi beliau itu punya berbagai saluran, Kang Budi, dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Betul. Kalau bisa lewat dewan, lewat sidang-sidang itu beliau angkat, tidak bisa. Ngaharawas lah. Bahkan beliau tidak ngaharawas ya, menulis di berita, kemudian dikirimkan ke koran The Lokomotif, lalu dimuat. Ini luar biasa, Kang Ip, kalau ngomong masalah literasi sebetulnya Otto Iskandar-Dinata ini sangat literat sekali ya. Iya, udah komplit. Sosoknya komplit, dan yang selama ini belum terangkat itu dia pembelajar ya, bagaimana dia. Nah, ini yang ingin saya mungkin di buku ketiga nanti itu ingin memperlihatkan bagaimana menjadi seorang Otto itu. Jadi dia betul-betul berproses ya dari bawah. Buku ketiga ya? Iya, insya Allah. Buku ketiga tentang Otto. Dan di Pekalongan ini bisa menjadi sebuah, kalau ingin menjadi seperti Otto Iskandar-Dinata, belajarlah ketika dia di Pekalongan. Bisa dibilang titik balik Otto itu di sana atau bagaimana? Iya, betul. Memang Otto waktu tahun 21 tahun 20 dia lulus di sekolah, kalau sekarang itu semacam SPG ya, atau PGA kalau yang agama. Jadi dia sudah dapat diploma untuk menjadi guru. Nah, dia ditugaskan di Banjarnegara, dia menikah dengan gadis dari sana, Ibu Sukirah itu, kemudian dia pulang ke tahun 21, pulang ke Bandung, ngajar di Bandung. Nah, dia sempat memang terlibat di dunia jurnalistik, sempat memimpin sebentar di Harian Pajajaran, yang berlawanan dengan Harian Siliwangi. Jadi ini lucu, Pak Rudi. Jadi dulu itu koran Pajajaran melawan Siliwangi ini selalu rame ini. Dua-duanya koran berbahasa Sunda. Yang satu memang sangat kencang mengkritik pemerintah, agak kiri lah sebut saja begitu. Nah, itu yang mana Pak Otto ini, yang Pajajaran ini. Nah, yang Siliwangi ini tengah lah gitu ya. Jadi ini tapi rame, terutama ketika polemik Pak Otto pidato itu yang kemudian dia di doorstop di doorstop oleh Sayun. Ini wartawan kiri ini nakal sekali. Jadi sebetulnya Pak Otto tidak mengatakan dia setuju dengan pembubaran Pasundan, tidak. Tapi setelah selesai pidato, selesai, pertanyaan jawab selesai, di doorstop lah sama Sayun. Berarti dari paparan Anda setuju kalau Pasundan bubar demi sebuah persatuan? Ya, saya setuju. Nah, begitu. Besoknya judul keluar. Otto Iskandar-Dinata setuju Pasundan bubar. Begitu kan? Itu. Padahal itu kalimatnya Sayun itu. Cuma Pak Otto mengiyakan. Tapi memang jadi model doorstop begitu itu nakal-nakalnya jurnalis itu dari dulu sudah ada gitu. Wah, itu setengah mati. Pak Otto mengklarifikasi itu sampai tidak tuntas. Dan menyimpan dendam. Makanya ketika nanti tahun 28
beliau pulang ke tugas di Jakarta, lalu diminta masuk menjadi pengurus Paguyuban Pasundan, pertama menjadi sekretaris, lalu kemudian menjadi ketua umum. Beliau sempat menulis judulnya ini gentle sekali Kang Dudi, nyabut tulisan. Kalaulah tulisan dulu itu masih menyimpan sesuatu lah atau di hati masyarakat Sunda, dengan ini saya cabut tulisan itu. Itu padahal sudah tahun 21 kan, jadi 7 tahun yang lalu sebetulnya sudah nggak ada masalah, tapi dia tahu orang Sunda itu ya begitu ya, halus perasaannya, jadi harus di-clearkan. Nah, maka Pak Oto kemudian membuat tulisan itu. Ada gentle ya. Gentle. Dan begitu dia sudah apa istilahnya blung-blung ya, sudah itu akhirnya dia memimpin Paguyuban Pasundan tanpa beban begitu. Dan mulus kan berjalan. Dan mendapat dukungan betul publik. Dan banyak ini ya, banyak yang dihasilkan oleh Pak Oto ini selama memimpin Pasundan kan. Itu saya tulis di buku yang pertama, bisa dicek isu-isu apa yang disentuh, kemudian capaian-capaian Paguyuban Pasundan. Tahun 34 itu Paguyuban Pasundan sudah mengirimkan siswa ke Universitas Filipina misalnya. Itu jadi sudah pertukaran pelajar sudah terjadi. Sudah sangat maju. Itu yang di Oto Iskandar Dinata di Untold Stories itu kan. Itu nah, yang buku kedua juga belum cerita ini kan. Itu sebetulnya serial kan. Jadi yang buku kedua ini memang spesial karena saya diminta secara khusus oleh Kang Tubagus Hasanuddin, beliau anggota Dewan Pengamping Paguyuban Pasundan. Pagi-pagi habis subuh itu saya dapat telepon, Aib katanya, nih saya dapat nomor dari Kang Cece, katanya Kang Cece Padmadinata, terus bagaimana kalau Kang Ib nulis Oto Iskandar Dinata. Kemudian saya sanggupi, lalu kita diskusi tentang tema, akhirnya sepakat menulis Oto Iskandar Dinata, Perintis Tentara Republik Indonesia. Nah, beliau ini mengawasi ya kerja saya itu Kang Dudi, saya juga kagum ya. Sesibuk itu, dia baca semua. Kang Ib ini tambahin. Nah, jadi sehingga buku itu ya memadai untuk dibaca oleh publik begitu. Saya itu kenapa saya Kabung Bulungan itu? Menurut saya, seorang anak muda Sunda yang punya punya kanyaah gitu ya, kecintaan kepada Sunda ini harus memegang satu tokoh. Itu saya dapati dari kawan-kawan dulu di Jogja. Jadi satu aktivis itu pegang satu tokoh, memahami sampai mendalam. Ada ahli Tan Malaka, ada ahli Soekarno, ada ahli. Nah, saya pikir di Sunda harus mulai. Saya memulai dengan menggeluti Oto Iskandar Dinata. Makanya saya tidak ngacak semua tokoh saya dalami, tapi saya ingin satu tapi secara mendalam gitu ya, mendalam dan mungkin kalau paripurna tentu tidak bisa kita nilai ya, tapi paling tidak secara mendalam, serius gitu. Karena kalau kita baca misalnya Hari Puse meneliti Tan Malaka itu 20 tahun lebih, kayak 25 tahun. Kemudian misalnya Yoskote itu meneliti Kartini itu 22 tahun. Itu. Jadi serius gitu. Bisa kita rasakan ketika melakukan penelitian, kok ketemu gitu. Nah, itu sebetulnya feedback dari totalitas kita itu. Bahasa pesantrennya itu barokah. Nah, itu ya. Jadi misalnya saya nanya ke Kang Dudi, Kang, saya mau nyari informasi tentang Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya tahun 47. Aduh, saya nggak tahu, kata Kang Dudi. Coba ke ini. Nah, saya datanglah ke ini kan, ke Mr. X ini. Saya tanya, saya nggak punya. Coba datang. Nah, dari info-info ini kemudian kita dapatkan, kita susun, lalu jadilah sebuah buku sejarah Kongres pertama Koperasi Tasikmalaya. Ya seperti itu. Ketika kita total, saya mau
menulis tentang ini, memberikan perhatian yang total. Kalau itu tokoh, apalagi Muslim gitu, maka tanpa ragu kita misalnya mengirim surat Al-Fatihah, membacakan surat Al-Fatihah dan seperti itu, Kang. Mun kayeng tangtu pareng. Nah, itu manjada wajada. Nah, itu dia. Oke, menarik. Nah, tapi saya belum harus ada bocoran juga nih, Kang Ip, karena kan buku yang kedua ini masih hangat nih. Iya, ya. Baru 4 Juni di launching. 4 Juni kan masih belum, dan edisi terbatas. Edisi terbatas kan. Nah, ini tampaknya harus ada yang dibocorkan juga nih. Kira-kira di buku yang kedua ini apa yang diungkap, Kang Ip? Sebagaimana di judul, Otto Iskandar-Dinata, Perintis Tentara Republik Indonesia. Jadi saya menemukan data-data yang menurut saya tidak terbantahkan bahwa Otto Iskandar-Dinata punya jasa di dalam pembentukan tentara Indonesia. Gitu. Saya tidak mengkoreksi sejarah TNI ya, tapi saya menyampaikan sebelum ada TNI yang diawali dengan pembentukan TKR pada 5 Oktober 1945. Nah, sebelum itu ada cerita yang panjang gitu. Bagaimana kemudian Indonesia mempunyai pasukan yang siap tempur yang dilatih secara intensif dan keras ya oleh Jepang, yaitu Peta dan Heiho. Nah, Peta ini secara kronologinya itu berdasarkan usulan Pak Gatot Mangkupraja pada tanggal 7 September 1943. Kemudian surat Pak Gatot ini dimuat di media massa, antara lain di Cahaya, di Pembangun pada tanggal 9. Ini Kang Dudi, kalau sekarang ini ada rekayasa media, begitu masif sebuah peristiwa, itu sama. Tiba-tiba itu masyarakat seluruh Jawa dan Madura itu memberikan surat pernyataan mendukung usulan Gatot. Dari seluruh daerah tuh tiap hari muncul tuh sejak tanggal 9 itu. Muncul terus dari tokoh-tokoh, dari tokoh kejawen, tokoh kiai, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, Ki Ageng Surya Mentaram, kemudian dari masyarakat luas, dan ada yang cukup ekstrim. Dari, kalau tidak salah itu dari Lamongan ya, 39 orang menyatakan dukungan pada usulan Pak Gatot ini dengan cap jempol darah. Sudah ada. Itu ada, kemudian akhirnya disetujui, diterima usulan ini, kemudian dibentuklah Peta. Nah, posisi Otto di sana menyetujui. Peran Otto itu nanti menyetujui. Dia ada suratnya, tercetak ya, ada suratnya, tanda tangan Otto Iskandar-Dinata begitu. Saya muat di buku itu surat dukungannya Pak Otto. Lalu, nah ini sebetulnya Pak Otto kemudian mengambil satu inisiatif bahwa orang Indonesia yang harus mempersiapkan siapa kandidat yang akan dilatih. Nah, maka dia sebagai anggota Chuo Sang-in yang nantinya jadi BPUPKI dan jadi PPKI. Ini Dewan Rakyatnya Jepang, namanya Chuo Sang-in itu. Nah, Pak Otto mengusulkan di Chuo Sang-in untuk membentuk Badan Pembantu Prajurit dan Heiho, namanya singkat BPP. Nah, di atasnya ada Bung Karno, Bung Hatta itu sebagai pelindung. Nah, pelaksana harian jadi ketua kantor besar Badan Pembantu Prajurit itu Otto Iskandar-Dinata. Badan ini tugasnya apa? Ada beberapa tugas, antara lain rekrutmen, mengumumkan dulu, sosialisasi, diseminasi kemana-mana melalui jaringan media, kemudian juga personal. Nah, dalam salah satu biografi Abdul Haris Nasution itu ada pengakuan, saya pernah jadi anak buahnya Pak Otto, yang tugasnya itu tadi, mensosialisasikan itu. Itu sebelum akhir itu ya? Sebelum, ini masih sebelum merdeka ya, masih 45, rintisan, belum.
Nah, Pak Nasution katanya antara lain ditugaskan ke Semarang, ke Salatiga untuk rekrutmen para pemuda untuk masuk ke PETA. Nah, kalau kita sekarang ini Kang Dudi ya punya penghargaan yang sangat tinggi kepada tentara, itu dikondisikan pada masa itu. Jadi caranya begini, di badan ini ada beberapa bagian ya, di badan ada bagian kampanye, ada bagian. Nah, kemudian ada, kalau tidak salah nih bagian kelima, seksi kelima, ini bagian hiburan. Bagian hiburan. Tugasnya apa? Tugasnya itu antara lain adalah menggelorakan semangat kepada para calon tentara ini. Dengan cara apa? Misalnya mau berangkat ke tempat pelatihan di Bogor dengan naik kereta dari Tasik misalnya, maka masyarakat itu ikut mengantar ke stasiun. Wah, dilulukan ya, diantar ke stasiun, lalu dilepas oleh Bupati Tasik begitu, atau wali kota yang memang daerahnya daerah kota, bupati, kemudian dilepas, mereka berangkat. Malam sebelumnya itu diputarkan film, wayang, atau nyanyi-nyanyian begitu, untuk memberikan kamu itu adalah duta bangsa, duta daerah yang akan dilatih menjadi tentara yang akan membela bangsa dan negara ini mati-matian lah, sampai titik darah penghabisan. Jadi rupanya ini yang kemudian kita punya warisan penghormatan pada tentara itu yang sangat tinggi. Ini badan yang dipimpin Pak Otto, namanya Badan Pembantu Prajurit, punya track record itulah, punya catatan di situ. Nah, kemudian di Badan Pembantu Prajurit ini Pak Otto menerbitkan sebuah majalah, namanya Majalah Prajurit. Ini majalah yang dibaca oleh perwira PETA, kemudian juga tentara HEHO, kemudian kelompok-kelompok lain ya. Jadi ini semacam ideologisasi para calon perwira itu ya. Nah, sayang memang majalah ini masih sangat jarang dikutip oleh para sejarawan kita, para penulis kita. Majalahnya ada, sebetulnya kalau telaten, ini majalahnya utuh Kang Dudi, ada di Perpustakaan Nasional. Kemarin saya sudah cek, sudah saya pastikan memang ada dokumennya. Ini sebanyak 21 edisi dari tahun 44 sampai Juli tahun 45. Udah serius ya, jadi frekuensinya terjaga. 2 mingguan. Terjaga. 2 mingguan. Kebetulan di buku itu saya kupas isinya apa saja, tetapi yang saya ungkap para penulis Indonesia. Jadi para penulis Indonesia di edisi 1 siapa, 2 sampai ke 21. Tapi Kang Ip penasaran juga nih, nama Otto Iskandar Dinata dalam percaturan sejarah TNI luput, itu kenapa tuh kira-kira? Ngeri-ngeri sedap sih sebetulnya gitu. Makanya saya berkonsultasi soal ini, dan akhirnya saya sampai pada diksi perintis Tentara Republik Indonesia. Maka dalam launching di Paguyuban Pasundan 4 Juni 2022 yang lalu, saya mengusulkan dengan sejumlah fakta yang saya temukan ini, saya sampaikan tidak berlebihan kalau saya mengusulkan bahwa Otto Iskandar Dinata adalah salah satu perintis Tentara Republik Indonesia. Saya tidak menyatakan pendiri tapi perintis, salah satu perintis. Jadi saya pikir cukup soft yang kita usulkan, dan kalau ini memang nanti bisa diterima secara institusi oleh TNI, tentu kita sangat senang sekali, dan kita sangat terbuka kalau ada tokoh lain yang memang juga ikut sebagai perintis, mangga gitu, dengan bukti-bukti yang bisa disampaikan. Nah, itu dia menarik, dengan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, disuguhkan gitu. Betul. Jadi saya memilih untuk tidak, apa istilahnya, mengutuk kegelapan, karena Pak Otto tidak disebut-sebut gitu. Saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Betul. Nah, karena saya menemukan data-datanya dan cukup banyak, maka saya memilih menyalahkan lilin. Itulah yang saya pilih. Betul, ini menarik karena memang kalau tidak ada
ya kepedulian itu Kang Ibu untuk mengungkap yang menyalakan lilin itu tampaknya memang gelap gulita. Orang tidak tahu tuh siapa Otto Iskandar-Dinata dalam konteks dia ikut merintis gitu. Tentara Republik Indonesia, tentara nasional malah sekarang kan. Jadi saya bisa membuktikan di dalam majalah Prajurit itu Kang Dudi juga dalam liputan-liputan media. Pak Otto itu bisa memanggil komandan peta seluruh Jawa Madura. Jadi kalau rapat di BPP mengundang, mereka datang. Itu. Dan kenapa kemudian Pak Otto ketika pembentukan kabinet pertama, dia adalah Menteri Negara bidang pertahanan. Di sidang PPKI pun beliau membidangi itu. Itu. Militer ya? Militer. Makanya semakin masuk akal ketika kemudian dia menjadi target nomor 1. Karena dia yang memegang kendali pada kekuatan militer strategis pada waktu itu. Begitu. Nah, bisa lebih spesifik lagi nih Kang Ip, karena ya untuk menulis buku ini butuh keberanian, karena ada hal-hal tertentu yang memang tadi juga sebetulnya tidak ngeri-ngeri sedap sih ya, tapi karena memang kalau ada fakta-faktanya, ada bukti-buktinya, ada dokumen-dokumennya. Nah, yang membuat Kang Ip berani, yakin gitu, ludeng gitu. Ludeng itu apa ya istilahnya? Jadi ya berani lah gitu ya. Menulis itu kira-kira apa tuh yang mendorong itu? Saya pikir sudah saatnya untuk disampaikan ke publik gitu, dan wajar ya seorang Otto Iskandar-Dinata memang salah satu tokoh yang sangat concern pada urusan kemiliteran Kang Dudi. Jadi wacana-wacana yang dia sampaikan di seputar itu tuh memang sangat kuat gitu. Dan saya sampaikan bukti-buktinya, kutipan-kutipan dari media yang mengutip pidato-pidato beliau. Memang dia menyatakan bahwa unsur militer itu sangat penting dalam sebuah bangsa. Itu saya kutip di edisi pertama, saya jadikan kutipan di sampul belakang. Nah, fakta-faktanya sangat terbuka sebetulnya kalau kita tahu di mana mencarinya, dan saya rasa sulit untuk membantah ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat terbuka, data terbuka, bisa diakses oleh siapapun, dan apa salahnya? Gitu. Dan itu dimuat media ya? Dimuat media. Jadi saya istilahnya Profesor Reza itu menggunakan data primer media sezaman. Beliau kan akademisi, jadi bisa menjelaskan itu. Kalau saya sih, pokoknya saya tidak ngarang, tidak bohong, saya kutipannya jelas. Bahkan saya muat Kang Dudi, contoh dokumen-dokumennya. Billy terpercanten tak iya. Yang saya kutip itu bisa dibaca bersama. Barangkali nanti tafsirnya berbeda, silakan. Nah, yang sangat senang saya sampaikan itu di buku ini saya bisa membuktikan Kang Dudi. Ada 3 tokoh yang menjadi bagian dari kerja-kerja Pak Otto di Badan Pembantu Prajurit ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang kemudian kita kenal sebagai Jenderal Sudirman. Dia adalah Sudanso dari Banyumas. Itu. Berarti kalau ada rapat, nggak asing lagi ya dengan nama itu. Dia pasti tahu karena dia pasti baca majalah Prajurit. Itu pasti dia tahu siapa Otto Iskandar-Dinata. Dan kemudian tadi Pak Nasution sudah kita jelaskan. Jadi 2 tokoh TNI yang paling dihormati ini pernah dikenal dan mengenal Otto Iskandar-Dinata. Bahkan ada testimoni khusus kan tentang sosok Otto kan. Gitu. Nah ini yang ketiga, ini tokoh ketiga ini agak surprise juga bagi saya. Di dalam biografi Tan Malaka yang ditulis oleh Hari Puse itu dijelaskan ketika Tan Malaka tinggal di Bayah tahun 40-an itu, Bayah, Banten. Lebak ya, di Kecamatan Bayah. Itu Tan Malaka sempat memimpin Badan Pembantu Prajurit Ranting Bayah. Jadi katakanlah kalau Pak Otto itu PBNU, nah ini Ranting, ketua Ranting. Jadi ini mungkin ya ketemu atau tidak saya tidak tahu, tapi pasti tahu lah. Pak Otto tahu ada nama ketua Ranting di Bayah ini namanya
apakah namanya Tan Malaka atau pakai nama Pak Hussein itu kan dia namanya suka ini ganti-ganti untuk menyamakan dirinya. Nah, tetapi itu jelas ditulis di dalam, dan catatan itu diakui oleh para pecinta Tan Malaka bahwa dibayah dia melakukan itu, terlibat di dalam badan pembantu prajurit itu. Nah, berarti secara struktur kan itu ada di bawah Pak Oto Iskandar-Dinata. Jadi ini semacam mozaik yang belum terhubung ya waktu sekarang dengan begini kan jadi. Jadi dengan buku ini saya semakin menemukan argumen kenapa Pak Oto harus dihilangkan. Gitu. Tapi itu di proyek selanjutnya ya Kang Dudi. Karena ada temuan yang mengagetkan juga bagi saya, sehingga saya belum hilang kagetnya. Jadi nanti kalau saya sudah tidak kaget lagi akan saya tulis kenapa Pak Oto harus dihilangkan dan kemudian bahkan difitnah difitnah sehingga orang pada masa itu segan untuk menyebut Pak Oto. Jadi hampir di dalam biografi sejumlah tokoh nasional kita itu tidak menyambut Pak Oto. Itu sangat disayangkan sebetulnya. Saya sedih awalnya, tapi saya pikir saya memaklumi kondisinya karena Pak Oto difitnah sedemikian rupa. Ada soal uang lah, ada soal macam-macam gitu. Tapi itu sudah bisa kita klarifikasi, kita buktikan bahwa Pak Oto tidak bersalah. Sehingga mau tidak mau Kang Dudi, memang kematian Pak Oto ini konspirasi. Mau tidak mau saya harus mengatakan itu. Dan konspirasi kenapa? Pak Otonya diculik, dibunuh, terus ulangnya pas saya. Saha nelasan Pak Oto. Dan tidak terjawab. Kita menuduh si A, menuduh si B, dan saling tuduh. Jadi ini luar biasa ininya. Keruh ininya tuh permainannya luar biasa. Ini beyond kemampuan orang Indonesia. Jadi Pak Otonya hilang, terbunuh, kemudian kitanya bertengkar sampai hari ini. Siapa? Yang masih residunya masih sampai hari ini berdenyut. Jadi kemarin itu saya waktu launching di Paguyuban Pasundan itu ada cepopong cik atuh cenah saha eta anu nelasan Oto Iskandar-Dinata. Nah itu ya mudah-mudahan saya diberi kesempatan usia, tenaga, waktu untuk bisa mengungkap ini lebih jelas.